insyaallah. Berapa? 12 kan? 3 menit. 12:10. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Isyarat orang yang bisu dengan jual beli dan nikah dan juga dengan semua akad. Idza kanat mafhumatan kanat kaibaratin natik. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saja lah mas sekarang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tunggu dulu, sabar, masih ada 5 menit. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jelas batal. Kenapa cakap-cakap terus sembahyang? Waladdallin. Amin. Mereka. Batal, itu ini sembahyang. Batal. Nah, jadi bagaimana kalau ada isyarat? Isyarat orang akhras kalau dalam masalah jual beli. Nah, bagaimana jual belinya? Syarat jual beli macam mana? Jadi baca paham bahasa isyarat? Jadi di Masjid Sayyidah Zainab, nanti kalau Allah beri kesempatan, sembahyang Jumat, sembahyang Masjid Sayyidah Zainab, suara imam yang sekarang ini sama dengan suara Syekh Ibrahim Julhum, orang tua beliau. Suara anak sama dengan suara 100%. Gaya khutbahnya, suaranya sama, tak ada beda. Jadi di situ sebelah kiri khatibnya pegang khutbah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tak betul. Ini tak betul. Cuma gerak-geraknya saja. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi kalau misalnya ijab kabul bi'tuka, kujual kain ini atau baju dengan harga sekian, atau dengan akad nikah, kukawinkan Anda dengan Mas Lianti atau Mas Liatawati bin Haji Abdul Qahar dengan mas kawinnya 3.000 rim. Qabil tu nikah ahli nafsi, itu diterjemahkan dengan bahasa isyaratnya. Untuk bisa saja, ini karena kita tak tahu, bisa saja seperti itu. Nah, jadi kalau sudah mengisyarat seperti itu, batal sembahyang. Tapi bagi orang yang bisu, jadi isyarat orang bisu sama dengan percakapan kita yang bercakap-cakap. Jadi kalau dia isyaratnya semacam itu, misalnya, maksudnya, waduh, fadhal, silahkan. Kata orang, dan suaya. Nah, sekejap, lahmah. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia isyarat macam itu, batal sembahyangnya. Kenapa? Sebab sama dengan percakapan orang yang bercakap-cakap. Qala nikah jual beli semuanya hukumnya ya. Walau asyara fi sholati bi bai'in atau ghairihi, kalau seandainya dia isyarat dalam sembahyangnya untuk jual beli atau juga untuk yang lainnya, sah jual belinya bila khilaf, wala tabtulu sholatu ala sahih, dan tidak batal sembahyangnya menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita. Di sini ada pendapat mengatakan batal, ada juga pendapat mengatakan tidak mengapa. Qala isyaratul akhras karena keibaratin natik idza kanat mafhumah, sama dengan ibarat orang yang bercakap-cakap, maka sah jual belinya dan juga dengan semua ukur. Walantu baru syahadatu biha fil asahih, tapi tidak diterima penyaksian orang yang bisu dalam sembahyang. Walau asyara fi sholati, kalau dia isyarat dalam sembahyangnya untuk akad jual beli atau dengan yang lainnya, sah jual belinya tanpa khilaf. Walan tabtul sholatu menurut pendapat yang mu'tamad. Menurut pendapat yang kedua yang kita sebutkan tadi itu batal. Masalaton yatasawwaru ayyakida aqdal bai'i wan nikah wa ghairahuma fi sholati wa yasihul aqdu wa sholatu. Ada tergambarkan seseorang melakukan akad jual beli dan nikah dan juga dengan yang seumpamanya dalam sembahyangnya, dan sah akad dan sembahyangnya. Suratu. Jadi ini yang tanpa khilaf. Jadi sudah disebutkan sah akad dan sah sembahyang, sudah dijelaskan sebelumnya. Qala wala tabtulu sholatu ala sahih, dan juga dengan akadnya sudah jelas hukumnya sahih. Jadi kenapa diulang kembali? Jadi kalau diulang mesti masalahnya berbeda dengan yang sebelumnya. Maksudnya yang tanpa khilaf. Suratuhu
idza aqada nasiyan li sholati, apabila dengan seseorang melakukan akad. Bukan, ini bukan isyarat. Nah, ini bukan isyarat ikhlas. Dia hanya cakap-cakap. Lain dengan masalah tadi. Ya tasawwar, ada dalam satu gambaran hukum, seseorang sah melakukan akad jual beli dalam sembahyang. Sembahyangnya sah, jual belinya juga sah. Bukan juga tuh. Melangsungkan akad nikah kawin dalam sembahyang, kawinnya sah, sembahyangnya juga sah. Beda dengan yang tadi itu isyarat. Ini memang benaran. Jadi kata si laki-laki itu, qabiltu nikaha li nafsi bil mal musamma bainana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sah akad nikahnya. Akad nikahnya sah, sembahyang pun juga sah. Gila, boleh sah kedua-duanya. Kalau pada masa dia menerima akad ijab kabul tadi itu, pada saat dia terlupa dalam sembahyang, dia tak sedar diri. Jadi kata dia qabiltu nikaha li nafsi. Tapi kalau panjang baca salawat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'in wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Qala Rasulullah, nah itu khutbah. Kalau sepanjang itu batal sembahyangnya. Yang dimaksudkan di sini dengan ijab kabul yang pendek, bitukahu, atau kata dia sambil dalam sembahyang, waladhdallin amin, 3 sedikit. Anda jual 3 sedikit semuanya. Nah, tapi dia tak sedar. Kalau nak sah, jangan sedar. Kalau sedar batal ya. Batal sembahyang, sah ijab kabulnya. Bagaimana sah sembahyangnya, sah ijab kabulnya? Oh, idza aqada nasyar. Kalau dia akad jual beli atau nikah tadi itu dalam keadaan tidak sedar atau jahil dengan hukum tahrim, hukum haram bercakap-cakap, mimma yu'dalu bil jahal, au aqdul akhras bi isyaratihi, au aqdal akhrasu bi isyaratil mubhimah, fa innahu yasihu aqdu bila khilaf wa salatu ala sahih, sebagaimana masalah yang disebutkan sebelumnya. Apakah makruh melaksanakan sunat wudu pada waktu karawah? Jawabannya tidak makruh kata ulama, asalkan tidak bermaksud masuk ke masjid untuk melaksanakan sembahyang tahiyat dan tidak bermaksud berwudu itu untuk melaksanakan sembahyang sunat wudu. Jelas-jelas dia dah tahu di waktu tahrim. Kalau seandainya dia berwudu hanya dengan tujuan untuk sembahyang sunat wudu, hukumnya batil. Masuk ke masjid hanya dengan tujuan untuk sembahyang pada waktu tahrim, hukumnya haram. Tapi kalau seandainya memang waktu dia datang, memang waktu dia masuk, tapi pada masa dia datang ke masjid bertepatan dengan waktu tahrim, boleh saja dia sembahyang tahiyatul masjid. Alasan dari para ulama, sebab karena dengan sebabnya itu mutaqaddim, ada sebab yang mendahului sebelum dia sembahyang. Mas'alatun, ini tentang as-salatul wusta, hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Insyaallah kita sambung malam besok malam. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila hasanah ada murid dan